Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi kuadrat dan aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB untuk mengevaluasi siswa terhadap bentuk dari suatu fungsi kuadrat. Sekarang perhatikan bahwasanya fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, dengan a, b, c itu anggota dari R atau bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Maka bentuk grafik fungsi kuadrat adalah akan parabola. Berdasarkan nilai A, jika A lebih dari 0 atau positif, maka grafik atau parabola akan terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum yang dinotasikan Y minimum. Jika A kurang dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum, yaitu dinotasikan dengan Y max. Berdasarkan nilai diskriminan, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X, 0 pada sebuah titik. Jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Maka sekarang perhatikan kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X yang terdapat pada 6 gambar di bawah ini. Nah, setelah saya memberikan materi dan memberikan beberapa gambar terhadap kedudukan grafik fungsi, selanjutnya saya akan memberikan sebuah soal di mana siswa harus menentukan bentuk dari suatu parabola fungsi kuadrat. Dan pada akhir pembelajaran nanti saya akan mengevaluasinya dengan refleksi terhadap soal yang telah dikerjakan, yaitu menggunakan sebuah aplikasi MATLAB untuk menggambarkan grafik yang diketahui atau yang terbentuk dari suatu fungsi kuadrat. Baik, maka sekarang perhatikan tutorial dalam membuat fungsi kuadrat menggunakan aplikasi MATLAB. Ini saya akan membahas tutorial membuat grafik menggunakan MATLAB. Kita mulai tutorialnya. Di sini saya sudah membuka software MATLAB versi R2017. Inilah tampilannya. Kemudian saya akan mengetik program untuk menggambar grafik menggunakan berkas script. Jadi kita klik kiri New Script. Nah, ini adalah baris pertamanya. Ini adalah berkas script atau editor. Di sini namanya masih untitled, belum kita beri nama spesifik sesuai dengan program yang kita buat. Di sini saya akan menambahkan komentar di baris pertama. Teman-teman masih ingat, untuk menambahkan komentar di MATLAB, di perintah itu kita gunakan persen. Kemudian diikuti dengan komentar yang mau kita tambahkan. Di sini saya menambahkan komentar menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi komentarnya itu adalah judul dari program yang akan kita buat. Kemudian di baris ketiga, saya akan menambahkan CLC. Ingat ya, CLC itu untuk membersihkan layar command window, singkatan dari Clear Command Window. Lanjut di baris keempat, saya tambahkan clear, di mana fungsi clear yaitu untuk menghapus atau membersihkan workspace. Workspace itu isinya variabel ya. Jadi kita bisa menggambar grafik di bidang. Kalau kita menggambar grafik di bidang, kita membutuhkan suatu sistem koordinat yang kita kenal dengan koordinat kartesius. Jadi kita butuh nilai X dan nilai Y. Kemudian dari nilai X dan Y itu kita punya titik-titik koordinatnya. Titik-titik koordinat itulah yang akan menjadi sebuah grafik. Oke, kita langsung saja ya. Jadi kita butuh nilai X. Saya akan menulis nilai X-nya menggunakan linspace. Nah, linspace ini akan membuat nilai X1, X2. Yang kita tulis di sini adalah nilai minimum untuk X-nya. Terserah kita mau menulis berapa. Di sini saya akan mengetik min 2 misalnya. Ini adalah nilai minimum untuk X-nya.
Kemudian sebelah kanan koma itu X2. X2 nya itu adalah nilai maksimum untuk X-nya. Saya menggunakan 2. Tanda titik koma di akhir perintah ini gunanya untuk menyembunyikan tampilan nilai X yang outputnya nanti di command window. Kita gunakan titik koma ya. Kemudian untuk Y-nya kita membuat kurva X kuadrat dikurang 1. Misalnya Y sama dengan X titik tanda pangkat 2 dikurang 1 kemudian tanda titik koma. Pertanyaannya, kenapa ada titik di depan? Jadi ini harus dikasih titik untuk menandakan bahwa untuk setiap nilai X-nya itu dikuadratkan. Masing-masing mulai dari min 2 dan seterusnya. Nah, di baris berikutnya untuk menggambar grafik, kita gunakan perintah plot dalam kurung X, Y. Jadi sekarang mana grafiknya? Di sini jelas belum ada ya, karena belum kita running. Kita running dulu dengan klik run, ini yang warna hijau. Namanya ini bisa kita ganti dengan grafik underscore fungsi underscore kuadrat. Nah, kita simpan. Iya, ini dia muncul gambar yang kita buat tadi. Kita maximize. Selanjutnya kita akan membuat label X, label Y beserta judul kurvanya. Kita tambahkan X label dengan klik insert. Kemudian tekan X label dan isi label X-nya. Selanjutnya kita klik insert, tekan Y label, kita isi label Y-nya. Kemudian kita klik insert lagi, tekan title, kita berikan judulnya yaitu kurva X kuadrat dikurang 1. Seperti ini ya. Ini tulisannya masih terlihat kecil ya. Kita bisa edit lagi dengan menampilkan dulu propertinya. Kita klik view, property editor. Nah, begini tampilannya. Kemudian kita klik 2 kali pada label X. Di sini kita ganti ukuran dengan 16. Kemudian kita ganti menjadi bold. Kemudian warna kita ganti dengan merah ya. Selanjutnya kita klik 2 kali pada label Y. Kita ganti ukurannya dengan 16 ya. Kita ganti dengan bold. Kemudian warna kita ganti juga dengan merah. Di judul kita klik 2 kali. Kita ganti ukurannya dengan 20 di sini. Kemudian warnanya kita ganti dengan merah juga. Kita juga bisa mengganti latar yang ini ya dengan klik latarnya. Di sini saya akan mengubah warna menjadi warna kuning ya. Selanjutnya kita juga bisa mengganti latar putih ini dengan cara klik latarnya. Lalu kita tekan icon colornya, kita ganti dengan warna biru di sini ya, sesuai keinginan kita. Kemudian ukuran di sini juga bisa kita ganti dan kita klik properties. Kemudian kita cari font size. Nah, font size di sini ukurannya 10. Kita ganti dengan 16 ya. Kemudian klik enter. Nah, sekarang sudah lebih besar ya. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan garis, yaitu garis koordinat X dan garis koordinat Y. Dengan cara kita klik insert, kemudian klik line untuk Y sama dengan 0. Kita tarik garis dengan klik kiri, tahan, kemudian kita tarik lurus ke kanan. Lalu kita sesuaikan ya. Kemudian kita tambahkan satu garis lagi yaitu insert, klik line. Untuk X sama dengan 0 kita tarik dari atas ke bawah ya, kita sesuaikan. Kemudian kita bisa mengatur ketebalannya dengan klik pada garis, kemudian klik pada line width
Di sini kita ganti dengan 2. Lalu untuk warnanya di sini saya menggantinya dengan warna merah. Nah, untuk garis koordinat Y, klik pada garis, kita ganti dengan 2. Lalu untuk warna kita ganti juga dengan warna merah. Selain menambahkan garis, kita juga bisa menambahkan panah dengan cara klik insert, tekan klik arrow. Lalu saya akan membuat panah ke bawah di sini ya. Kemudian kita klik align width untuk ketebalan. Saya ganti dengan 2. Untuk warnanya di sini saya memakai warna kuning. Sesuai keinginan ya, bisa dengan warna lain juga. Lalu kita copy, kemudian kita pastekan, dan tanda panah satunya lagi kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian saya akan menginsert sebuah tanda panah lagi. Di sini ya, ke atas. Saya atur ketebalannya di sini. Lalu warnanya saya atur warna kuning ya. Oke, ini sudah selesai. Kalau kita sudah yakin dengan grafik yang kita buat ini, maka bisa kita simpan. Sebelumnya, kita klik tanda segitiga ini, bisa kita maximize atau kita close. Nah, inilah tampilan gambar yang kita buat tadi. Kalau kita ingin menambah warna dari kurva ini, kita bisa mengklik kurvanya. Kemudian kita ganti ketebalannya di sini dengan 2 ya. Kita ganti juga warnanya. Kita klik icon colornya. Kita ganti dengan warna merah. Oke, cukup. Sekarang untuk menyimpan kita bisa klik file, kemudian save as. Saya beri nama di sini grafik fungsi kuadrat. Formatnya di sini saya buat JPEG. Saya pilih dokumen, kemudian kita save. Jadi, file yang kita buat tadi bisa kita insert di Word dengan cara kita klik insert, kemudian pilih picture, lalu ambil gambar yang kita simpan tadi. Nah, ini dia grafiknya. Bisa kita atur aja ya. Jadi, inilah gambar yang telah kita buat di MATLAB tadi. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Saya Curina Rosalina mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.